Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Guru Bidang Studi Abi Amirullah SPDI. Kami dari kelompok kelas 9E, kelompok 5 kelas 9E yang beranggotakan Siti Aura Dewi, Siti Maryam Raden Ajeng, Siti Sarah, Siva, Yusareva Jahra, dan Jahra Aptemepia. Pendidikan pesantren di wilayah Indonesia. A. Pondok Pesantren Tegalsari, Jatis, Ponorogo, Jawa Timur. Pondok pesantren ini termasuk salah satu yang paling bersejarah di Indonesia. Pesantren Tegalsari didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Pesantren ini mempunyai ribuan santri yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. B. Pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasinya terletak di Sidoarjo, Jawa Timur. Pondok ini memiliki bentuk bangunan yang masih asli dan unik, yakni berdinding anyaman bambu dan diberi jendela pada setiap kamarnya. Bangunan asrama santri disangga dengan kaki-kaki beton sehingga membuatnya tampak seperti rumah joglo. Pondok pesantren ini telah banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka. Salah satu yang pernah menjadi santri adalah pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari. C. Pondok Pesantren Sedogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya bernama Sayyid Sulaiman yang secara silsilah masih bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Pada awalnya, Sidoarjo adalah area hutan yang belum terjamah manusia di Pasuruan, Jawa Timur. Sayyid Sulaiman dengan dibantu oleh santri sekaligus mantunya, yaitu Kiai Aminullah, melakukan babat Allah selama 40 hari untuk mendirikan pondok pesantren. Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Beliau adalah salah sosok ulama karismatik yang terkenal, zuhud, tawadu, dan arif. Nama Banyuanyar diambil dari bahasa Jawa yang artinya air baru. Hal ini didasarkan pada penemuan sumber mata air yang cukup besar oleh Kiai Isbat. Sumber mata air tersebut tidak pernah surut sedikit pun. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 setelah menyelesaikan masa belajar di Pondok Tegalsari, Ponorogo. Awalnya pondok ini berada di daerah Semanten, yakni sekitar 2 km arah utara Kota Pacitan. Pada waktu itu, pondok masih dalam taraf pemulaan sehingga santrinya juga belum sebanyak periode sesudahnya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang dipelajari waktu itu juga masih dalam tingkatan dasar. F. Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi. Lokasinya berada di Desa Kuntosari, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen. Kiai Haji Abdurrahman merupakan mursyid guru terakat Naqsyabandiyah. Semula, Al-Huda adalah nama untuk musola yang berada di kompleks Pondok tatkala meletus agresi militer Belanda I, Kiai dan para santri serta para pejuang muslim Kebumen berjuang melawan tentara Belanda. Begitu pula agitasi PKI tahun 1965 membangkitkan suasana perjuangan di kalangan santri dan kiai. Saat itu di Pondok Pesantren Al-Huda menjadi ajang pelatihan bagi anggota Banser, Barisan Ansor Serbaguna. G. Pondok Pesantren Buntet.
Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau merupakan putra Kiai Abdul Hadi yang merupakan keturunan bangsawan dari Kesultanan Cirebon. Karena kepintaran dalam menulis buku tentang tauhid, fikih, dan tasawuf, Kiai Mukoyim diangkat menjadi mufti oleh Keraton Kanoman Cirebon. Akan tetapi, karena ada perbedaan sikap antara dirinya dengan pihak keraton, yakni saat keraton mulai terlihat tunduk terhadap Belanda, akhirnya Kiai Mukoyim mengundurkan diri, meninggalkan Keraton Kanoman. Beliau kemudian mendirikan pesantren Buntet yang terletak sekitar 12 km dari Keraton Kanoman, kota Cirebon, pada tahun 1750. Selanjutnya, Pondok Pesantren Subul Salam. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren ini telah mencapai hampir 1 abad. Pesantren ini juga berjasa dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Sumatera. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan rakyat, yakni dijadikan markas TKR Tentara Keamanan Rakyat. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pesantren ini kembali dijadikan sebagai markas TKR. Pada tahun 1949, pesantren ini kembali dibuka sebagai lembaga pendidikan sekolah oleh Haji Fahrudin Arjun Lubis. Selanjutnya, Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Pondok pesantren ini merupakan yang tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama terkemuka. Bahkan, hampir seluruh silsilah murid guru di Kalimantan Selatan bermuara di pesantren ini. Pesantren Darussalam memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan Islam di Kalimantan Selatan. Pesantren ini dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang kemudian berdiri di provinsi tersebut. Keputusan Kiai Haji Jamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari Kalimantan Selatan. Setelah Kiai Haji Jamaluddin meninggal dunia, pimpinan pesantren digantikan oleh Kiai Haji Hasan Ahmad. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau BPNU meluncurkan program Ayu Mondok. Wakjen BPNU Imaduddin Rahmat mengatakan, gerakan Ayu Mondok merupakan implementasi gerakan BPNU, yakni kembali ke pesantren atau al-audah ila basatrin. Ayu Mondok ini merupakan program kampanye kepada masyarakat untuk lebih mengenal mondok pesantren dan lebih mengenal keunggulan sistem pendidikan pesantren. Ia menjelaskan selama ini pesantren masyarakat tentang mondok sangat sedikit sehingga kesadaran masyarakat untuk menjadi anaknya di pesantren masih belum maksimal. Pada era saat ini pesantren sangat diperlakukan untuk kepentingan dakwah. Menurutnya generasi harus derajatkan agama selama dini melalui sarana yang tepat, salah satu selain tersebut yakni pesantren. Selain memperoleh pendidikan agama, para generasi muda juga dapat mempelajari ilmu pengetahuan umum dan budi pekerti, mengajarkan solidaritas sosial. Pekerti mengajarkan solidaritas sosial, kecerdasan untuk persosialisasi pendidikan, dan melatih anak teruntuk pula dan pendidikan. Memiliki kesimpulan bahwa belajar di pesantren mampu membuat diri menjadi mandiri dan dibimbing oleh ustadz dinilai positif untuk
untuk mencantumkan karakter baik bagi anak.